Konsa yang sekarang berdiri kokoh seperti ini awalnya di masjid ya? Iya. Wow. Mulainya dari masjid itu, dari Munawarah, nanti nama Konsa. Berarti yayasan sudah ada dulu ya? Sudah ada. Untuk yang pertama cuma 3 Kantor. orang. Ada Prit. Bahasa Cilacap itu berarti panganan apa? Ngopi dulu. Ya, yang namanya brosur itu udah disiapin semua. 20 tahun yang lalu sudah ada brosur ya? Yang agak menyakitkan saya ngomong serius, brosur yang diterima itu dibikin contong. Harapan ke Konsa, ke depannya kerennya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaraku? Tak buka dikit ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya memperingatkan atau mengingatkan ke teman-teman bahwa tolong patuhi protokol kesehatan ya. Kita harus pakai masker baik di jalan maupun ya ketemu sama teman, terus harus juga sering-sering cuci tangan gitu kan. Dan bukan apa-apa, tapi itu untuk kita semua gitu ya. Dan kita berdoa buat teman-teman yang sampai sekarang masih bingung usahanya seperti apa, semoga dilancarkan. Bagi teman-teman yang sakit gitu ya, sakit semoga disembuhkan. Dan yang paling penting buat teman-teman yang sampai sekarang down karena COVID ya, karena COVID, insya Allah kita saling support aja sesama teman-teman UKM, saling mendoakan biar ini ujian keimanan. Kalau saya ujian keimanan gitu. Jadi semoga ini cepat berakhir dan kita memasuki fase baru dan insya Allah lebih semangat. Intronya seperti itu ya. Jadi hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan guru saya, sahabat saya, sesepuh kita, dengan Pak. Kalau saya manggilnya Ustadz. Pak Lis ya, Pak Lis. Mau dipanggil siapa nih? Ustadz, Om? Pak saja. Pak Listian. Pak Lis. Oke, Pak Lis. Nah, sebagai informasi beliau adalah salah satu dari pendiri PMT Konsa sekaligus ketua pengurus yang pertama. Ini berarti yang pertama berarti lebih tahu, dalam artian lebih tahu dari kita yang awam ya, seluk-beluk tentang Konsa. Dan ini kita tayang bersama dengan Milad Konsa ke-20 ya, ke-20. Jadi momennya pas. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Dari tadi sudah ngobrol baru ngomong gimana kabar. Ini sudah minum banget, sudah macet dan sebagainya. Tapi enggak apa-apa karena saya juga sudah lama enggak kesini ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa bertemukan lagi. Perkenalan dulu deh. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap ya itu dari orang tua memang Listianto begitu ya. Tok. Iya, sudah. Wah, orang dulu kalau ngasih nama tuh simple. Kalau nama bapakku Pak namanya siapa? Basirin udah Basirin tok gitu. Cuma kalau ini berarti produk lama. Jelas produk lama lah. Karena umurnya juga udah lama. Pak Listianto. Iya, sudah. Tok selesai gitu. Selesai. Itu pun pernah protes sama bapak saya dulu. Nggak boleh diganti ditambah juga nggak boleh. Berarti orang dulu itu prinsipnya luar biasa. Iya. Prinsipnya luar biasa. Iya. Pak Listianto, anak berapa Ustaz? Anak yang sekarang yang sudah sampai gede. Kenapa saya bilangnya gede? Karena dulu amanahnya itu sampai 5 orang ya. Yang nomor 1, 2, 3. Kemudian yang ke-4 sama 5 diambil sama Allah SWT. Yang perempuan-perempuan yang kecil-kecil. Lahir 3 bulan sama yang terakhir 1 tahun. Nah, yang gede itu lahir 93 lahir 93 sekarang berarti sudah berumur sekitar 28 ya. Sudah 27 28. Sekarang udah bekerja dan sudah punya istri. Saat ini alhamdulillah di Sangatta, Kalimantan Timur. Wow. Jadi pantesan saya kesini sepi. Ya. Sepi gitu. Yang kedua lahir 95, sekarang dinas di Bintal TNI Mabes TNI Jakarta ya sebagai perwira pembina mental ya, insya Allah seperti itu, tugasnya seperti itu. Dan yang ketiga sekarang lagi semester 5 kuliah di Polines Semarang. Berarti ini rumah cuma berdua ya? Alhamdulillah. Berdua. Sedang menikmati bulan madu ternyata. Setiap hari seperti ini alhamdulillah. Tapi ya kita nikmati aja. Ya, ini di masa pandemi begini nih anak-anak sudah nggak bisa pulang lagi. Sementara nggak boleh pulang karena harus menjaga kesehatan, menjaga jarak dan seterusnya. Apalagi yang di Jakarta kondisinya seperti itu, lagi PSBB. Kemudian yang di Balikpapan atau di Sangatta pun juga sama. Yang di Semarang juga kita rem sementara nggak usah
sering-sering pulang kecuali kalau ada Mendesak kepentingan. banget. Mendesak. Jadi tinggal memang berdua aja ini. Karena ketamunan Mas. Berarti gak ada. Berarti kalau saya datang itu lumayan nih, banyak nih. Bahagia banget kita kedatangan Alhamdulillah. tamu begini. Ya, jadi luar Saya juga biasa. bahagia mah itu belum medang juga di sini. Oke. Ya, Salah sih ya, itu intro biar kita lebih akrab dulu karena beliau itu sekali lagi menurut saya pribadi beliau itu tokoh yang penting kalau kita melihat bagaimana sekarang Honsa sudah besar seperti ini. Tapi tidak ada sesuatu yang dibangun langsung besar, nggak mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali semuanya yang beliau ingat, ya karena 20 tahun yang lalu, ya kan? Jadi kalau misal nanti ada sesuatu yang mungkin, mungkin pendiri lainnya lihat, ada yang kurangnya, ya Indonesia kan 20 tahun yang lalu. Dan ini baru pertama kali diekspos ya. Nah, gitu ya. Yang ke-20 ini yang luar biasa ini. Ada Mas Sungkowo ini. 20 tahun yang lalu. Kalau saya sendiri suruh inget kejadian 20 tahun yang lalu susah. Apalagi beliau sudah berumur gitu ya. Mumet nih, mumet. 57 tahun ini. Wah, masih muda. Iya, masih muda. Secara semangat muda terus gitu ya. Oke, langsung saja ke Honsa ini. Gini ya, jadi tentang Honsa yang alhamdulillah saat ini di masa pandemi begini mau milad yang ke-20. Betul. Dulu memang awal-awalnya kegiatan simpan pinjam yang fokusnya itu udah berjalan di antara kita di jamaah pengajian itu ya. Tahun Sekitar sebelum tahun 2000 lah. Jadi, sebelum tahun 2000. jadi istilahnya itu pra BMT. Cikal bakalnya berarti ya. Cikal bakalnya itu pra BMT. Kita dengan teman-teman kajian itu yang namanya kebutuhan ekonomi siapapun kan semua membutuhkan. Betul. Seringnya berinteraksi, kenal baik, kemudian saling membutuhkannya. Ini akhirnya ada semacam bahasa agamanya itu karena ingin ta'awun ya. Maka dibuatlah semacam simpan pinjam itu. Waktu itu namanya belum Honsa ya. Diberi nama Al-Munawaroh. Berarti Al-Munawarah dulu ya. Awal-awalnya itu Al-Munawaroh. Cikal, nah, diingat nih, cikal bakalnya Honsa itu Al-Munawarah. Wah, mesti ini sebentar. Ini pegawai yang baru. Oh, ternyata dulu Al-Munawarah gitu, jelas gitu. Ini pentingnya mengorek sejarah biar tidak dilupakan. Karena ya memang kita perlu sejarah. Al-Munawarah. Terus markasnya juga di masjid, di Jalan Kendeng itu. Markasnya di masjid. Di masjid. Berarti gerakan Honsa itu, Honsa yang sekarang berdiri kokoh seperti ini dan pegawainya di mana-mana, awalnya di masjid ya? Iya, wow. Kita memulainya dari masjid itu. Jadi karena hasil kajian itu tadi, kemudian munculnya kebutuhan, munculnya ingin saling membantu, muncullah ide gimana kalau kita saling membantu. Tapi pola pembantuan itu kan kalau nyun sewu, misalnya minjem secara pribadi, itu kan banyak risiko ya. Betul. Maka bagaimana caranya supaya hal itu meminimal risiko, maka dihimpun lah gitu dana yang digunakan untuk kebersamaan itu tadi. Nah, kemudian setelah berjalan, kalau bahasa koperasi itu kan ada semacam prakoperasi gitu ya. Betul. Dan prakoperasi itu boleh berjalan karena belum pra. Ketika diperkirakan sudah mempunyai kekuatan yang cukup, anggotanya memang diharapkan bisa memberikan dukungan yang kuat gitu kan. Ya kita berusaha untuk memformalkan sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum kan begitu kan koperasi itu ya. Biar kedudukannya kuat. Iya, biar kedudukan kuat dan legal formal gitu bahwa kita itu berjalan dalam rangka untuk kebaikan bersama. Apalagi masalah keuangan ya. Aduh, iya betul. Sing jenenge duit kurang rupiah susah, betul. Terus. Disitulah pada tahun 2000 ya pada waktu itu supaya agak familiar, kemudian teman-teman yayasan dulu kan kita punya yayasan Honsa yang sampai sekarang pun masih ada itu ya. Diberikan namanya dirubah atas kesepakatan bersama nih teman-teman. Awalnya Munawaroh, dari Munawaroh kemudian di Badan Hukum disepakati ganti nama Honsa. Pertimbangannya yang lebih familiar karena Honsa itu sudah dikenal gitu. Oke, paham. Jadi trik juga buat teman-teman yang mungkin mau memperluas bisnisnya. Kalau teman-teman sudah punya satu brand sendiri gitu ya, sudah nama sendiri mungkin sudah terkenal ya. Nggak usah susah-susah buat lagi yang mulai dari awal gitu ya kan, karena sekali lagi kalau apalagi kasusnya Honsa itu tadi sekali lagi masalah anggotanya juga sebagian dari anggota Yayasan Honsa itu. Berarti yayasan sudah ada dulu ya? Sudah ada. Kira-kira berapa kalau Yayasan Honsa? Ada, dan Yayasan Honsa itu ya sudah mulai jalan, mereka sudah buat. Beberapa tahun sebelumnya berarti? Beberapa tahun sebelumnya. Sudah ada TK Bunaya itu kan di bawah naungan Yayasan Honsa. Dan
ya ini saya sangat mengapresiasi sekali untuk ibu-ibu ya, sebagian besar yang berperan utama di yayasan. Maksudnya memang ibu-ibu semua itu nggak bisa dipungkiri. Luar Saya biasa berdoa kalau dari saya sendiri, semoga saya ketemu suatu saat dipertemukan dengan pengurusnya Yayasan Khonsa. gitu Karena ada itu ibu-ibu. Ibu-ibunya tangguh lagi. Aduh, dan untuk mengelola yayasan sebesar itu susah loh. Iya. Ibu-ibu lagi, ibu-ibu loh. Iya, Ya semoga saja bisa ya. itu dari Yayasan Khonsa. Sehingga kemudian BMT berbadan hukum lah, BMT Khonsa tahun 2000 ya. Tahun 2000. Sekitar bulan Oktober lah. Nah, berarti sah sebagai BMT yang berbadan hukum pada tahun 2000. Hanya ini miladnya kan. Miladnya tanggal 19 berarti berbadannya tanggal 19 Oktober. Sekarang garis ini kelihatan tuh, ya. garis kelihatan. Terus Di situ pun yang namanya sebuah lembaga yang berbadan hukum koperasi kan awalnya adalah modal kebersamaan. Koperasi itu kan dari istilah yang kooperasi ya, sama-sama itu. Dari anggota itu memang waktu itu awal-awalnya untuk melakukan di kegiatan simpan pinjam tadi awalnya memang semuanya mempunyai kewajiban untuk ngisi uang pokok, uang wajib. dulu terus Masing-masing 500 pada saat itu. 500. berapa orang itu kira? Ya kurang lebih di Pas awal-awal awal-awal? 15 orang sampai 20, 15 yang Nggak pasti sampai 15. nggak lebih dari 20 ya? Belum sampai. Belum sampai ya. Dan kebetulan untuk berbadan hukum itu kan juga ada ketentuan dan syaratnya juga. Nah, Terus alhamdulillah sekitar 15 orang itu memang sudah anggota tetap, sudah kuat lah sehingga kita berani kuat secara ekonomi. kuat secara ekonomi, kuat komitmennya sebagai pendukung. Nah ini yang susah nih. Kalau kuat secara ekonomi mungkin semuanya bisa, tapi kuat untuk mendukung lembaga ini biar jadi lebih besar susah, harus orang yang militan. Ya, itu Betul kan? Ya sama-sama punya niat ingin mengembangkan ekonomi betul. yang di bawah apa namanya, karena sering ngaji ya, yang bersyariah lah begitu bahasa awamnya begitu. Jadi, semangat itu ya. Kita membuat lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah. Walaupun maaf belum mungkin 100% syariah, tapi kan berproses untuk menuju ke sana. Ya namanya proses kan, yang penting action, sudah ada niat, tahu caranya, action bertahap seperti itu. Itu pun ya. kita sering konsultasikan ke lembaga pembina ya, di pemerintahan, di dinas koperasi. Ada ya? Itu ada, dan kita diberi draft tentang anggaran dasar, kemudian kan diperbolehkan untuk merubah anggaran dasar sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri kan gitu ya. Jadi di situ ada beberapa poin yang salah satunya adalah ingin mengembangkan kegiatan simpan pinjam atau berekonomi secara syariah, kan ada di situ dalamnya. Jadi itu tidak masalah, seperti memang disepakati namanya koperasi. Betul. Kesepakatan anggota. Ya, kalau anggota sepakat ya sudah jalan. Nah, kemudian sampailah pada saat itu sah menjadi badan hukum, disahkan oleh dinas, ya artinya pemerintah sudah mengesahkan bahwa ini adalah sebuah lembaga yang akan berjalan dan bergerak di bidang simpan pinjam syariah begitu ya. Cuma pola pengelolaan kita kan bukan langsung pengurus menangani, tapi kita mengangkat manajer ya. Ada manajemen pengelola. Bahasanya ada manajemen pengelola. Jadi memang saat itu ada manajernya, dan manajer dikasih kewenangan untuk mencari pembantu sebagai pengelolanya. Berapa orang untuk yang pertama di? Untuk yang pertama ya cuma 3 orang. 3 orang ya? 3 orang. Yang pertama manajer, kemudian ada 2 orang yang administrasi dan keuangan itu ya. Manajer, terus administrasi keuangan, terus yang muter-muter ada? Ya, yang nyari nasabah nih. Bareng nih, awalnya bareng nih. Jadi jangan-jangan pengurus juga nyari. Iya. Jadi pengurus memang tidak langsung terjun di kantor, tapi sebagai orang yang bertanggung jawab mengurusi, karena apalagi sebagai ketua ya, itu ada bendaharanya, teman yang sekarang sudah pindah di Solo, terus kemudian ada sekretaris juga ada. Ya pengurusnya keliling mensosialisasikan ke masyarakat. Kita ketemu, mencoba menghubungi kegiatan kita masyarakatnya di RT. Kita kenalkan BMT itu apa, Baitul Mal wa Tampil itu apa, tujuannya apa. Nah ini menarik nih sebentar. Untuk apa? Jadi di mana, di pertemuan RT-an. Kemudian ibu istri saya juga ikut bergerak nih di dawis itu, dia masuk. Berarti ini manajemennya bukan kayak manajemen untuk perusahaan yang profesional, dalam artian kalau perusahaan bisnis profesional itu kan
saya punya modal nih, misal 1 M. Ya, ya. Kasihkan sebagai pengurus, ya udah dikelola gitu, enggak kayak gitu ya. Bukan kayak gitu. Kita tadi Meskipun posisi aku gitu ya. ya Ndak, wane wis kilo 1 M tak kasihkan. Wane dikelola aku ngerti nih akhir bulan untung aku leye-leye. Enggak gitu ya? enggak kayak gitu ya. Gimana? Awal-awal yang namanya awal perjuangan itu kan tidak seperti itu. Terukah ya. Terukah dari dana yang dikumpulkan dari anggota tadi 500 per orang. Kalau di total kan sekitar 500 kali 30 anggota ya, sekitar 30 anggota, maaf. Iya. 30 anggota di saya pilih 15. 15 juta maksudnya dari 30 anggota itu dapat uang 15 juta. Kemudian dari pemerintah dapat dulu ada program P2K apa istilahnya ya. P2K. Ada bantuan juga dari pemerintah. Ada. Jadi pemerintah sangat respons sekali. Dulu kan Menteri Koperasi secara khusus ya memperhatikan UMKM bahasanya begitu. Zamannya siapa ya itu ya? Itu pas Tahun 2000 ya. Kalau enggak salah kan 98 99 itu presidennya waktu itu Pak Habibie. Pas moneter apa dulu ya? Yeah. 98 99 gitu ya. Ya, lepas dari Krisis moneter itu. ada ya. Berpikirlah kita ke arah sana untuk bisa saling membantu itu. Jadi ada dana dari pemerintah sekitar 40 juta untuk itu. Dana itu dikasih dulu misal gini, kalau aku jadi pemerintah ini ada 40 juta nih, misal 40 juta atau 50 juta atau berapa gitu ya. Ini ada dana, silakan dipakai untuk usaha gitu atau dari pengurus sendiri ini kita sudah ada nih lembaga gitu kan. Terus ada kucuran dana. Polanya yang Jadi gimana? gini, jadi Dana itu muncul sebelum atau sesudah ada lembaga itu. program pemerintah kan pasti punya program. Betul. Program mengangkat lembaga ekonomi yang kecil Yang paling mikro-mikro. mikro lah Iya. ya, masyarakat kelas bawah. Kemudian untuk Kabupaten Cilacap itu diinformasikan kepada para pengelola lembaga mikro. Oke. Ya. Kemudian agar merespon program pemerintah itu dengan mendaftarkan kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing kondisi. Lah kita kan sudah berbadan hukum, sudah formal. Paham. Kita daftarkan ke koperasi itu menjelaskan bahwa kita punya Pak. Jadi kalau misalnya pengen mendapatkan bantuan dari pemerintah itu harus bagaimana? Untungnya sudah ada ya. Sudah ada. Untungnya sudah ada. Jadi kalau saya gini mikirnya, keberuntungan itu kan kalau kita sudah ada skill, terus ada kesempatan, keberuntungan. Ya, Coba kalau misal nih ya, kalau misal sudah ada dana nih banyak, itu belum ada, belum bisa ya. Ibaratnya nggak punya wadah gitu ya. Belum bisa Ya berarti. kan nggak bisa dong. Oh, oke. Sini Pak, tak bawa ke sini ya. Wadahmu mana kan nggak ada. Oh, oke. Kita sudah punya wadah. Berarti alurnya adalah wadahnya dulu, terus Dan sudah kemudian jalan. dan sudah jalan. Oke. Jadi pemerintah itu Belum bukan wacana ya, bukan wacana ya. bukan menstimulir ya. Menstimulasi kita. Menstimulasi. Jadi ya alhamdulillah kita bersyukur itu dari dana yang ada dari pemerintah kita tuh dapat. Lah kalau saya nggak salah ingat waktu itu memang ada 10 PMT yang 10 PMT dan PMT. koperasi. Campur ada PMT ada koperasi. Di Cilacap? Di Cilacap itu ada 10. Salah satunya Masing-masing dapat 40 juta, salah satunya PMT Honsa itu. dari 10 itu kira-kira yang masih eksis sampai sekarang berapa? Masih ada yang saya ingat Berapa? Hitung jari 1 sekitar 2 3. 2 atau 3 lah. Yang lain ya? udah syahid karena Iya, 20 tahun lalu ya, 20. ya mereka sudah berupaya. Iya. Kemudian kekuatan usaha itu, kemudian dukungan masyarakat dan keanggotaan juga latar belakangnya beda-beda ya. Jadi apalah daya kalau namanya sudah usaha, Betul. pemerintah sudah memberikan jalan bagaimana caranya, tapi apa daya kalau memang kejadiannya seperti itu. Tapi masih ada. Masih ada sampai sekarang masih ya. Masih ada di selain Honsa masih ada yang Dari 10 masih ada 2 atau 3 ya. ya 2 atau 3 itu. Berarti Honsa itu termasuk yang tahan banting. Alhamdulillah. Ini kan kerja dari teman-teman semua. Luar biasa teman-teman kita salut. Ya pengurus kita tadi membantu itu, jadi mensosialisasikan, mengajak. Kemudian dari situlah walaupun saat itu memang gedung belum punya, masih kontrak-kontrak. Awalnya kan dari tadi ngobrol-ngobrol di masjid, terus buka Al-Munawwarah, terus Honsa, baru ada kan formal ya. formal. Kita butuh tempat, jangan di masjid dong. Nanti di masjid mohon maaf. Kita kan ingin membantu masyarakat secara umum. Karena kebaikan itu kan bukan hanya milik orang Islam saja, tapi orang Islam harus bisa bagaimana masih membantu orang lain di luar Islam pun boleh lah kita tolong, kita bantu dengan dana yang ada. Maka kalau di masjid biasanya mantan antipati. Wong Islam tok kita masuk masjid juga. Dulu masjid di mana itu? Di Jalan Kendeng itu, di Jalan Almanar, Jalan Kendeng itu kan awalnya
sebelum tingkat seperti sekarang ya, itu kan ada Paham, ternyata di situ. ada kamar kecil di situ. Kamar Sekarang kecil. almanar Ada ya? ruangan ya. Ada ruangan kecil, bukan kamar kecil ya. Kamar kecil sudah ada terus. Cikal bakalnya malah di situ. Ya, Aku serius, aku baru tahu. Aku baru tahu ternyata. Ya terus. awali dari situ. Dan kita coba cari tempat lah. Ya. Salah satu anggotanya pendukung kita juga adalah yang punya Apotek Rahma itu kan. Oh. Ibu Rahma itu kan juga salah satu anggota apa Di terminal itu? ya. Di atas apotek itu ada ruangan. Nah, kita pakai di situ mulainya dengan manajer yang pertama pada waktu itu. Kan kita nanti dalam perjalanannya itu kan namanya orang berbuat, bekerja, mungkin mendapatkan ilmu. Setelah ilmu juga pengen berkembang lebih cepat atau bagaimana. Dia juga pengusaha. Jadi manajer yang pertama juga pola berpikirnya begitu. Setelah mulai ada jalan-jalan, mungkin dia ingin berkembang lebih cepat. Kemudian mohon maaf mengundurkan diri, nanti diteruskan oleh penggantinya. Kemudian itu penggantinya juga begitu kan ya. Masing-masing mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan namanya orang pengen maju, sementara yang namanya bareng-bareng itu kan dibutuhkan kesabaran. Betul. Terukah itu harus kesabaran. Sabar. Kemudian kalaupun sudah berjalan dengan perkembangan yang cukup bagus, pun harus tetap bersabar karena bareng-bareng itu kan di samping cepat juga harus rapi. Betul. Gitu. Beda dengan sendirian. Kalau sendirian ibarat orang gerak jalan itu kan ada prit ya, ada kanan kiri gitu. Kalau bareng kan begitu nih. Kalau Kompak lah ya. Harus kompak penjagaan itu. Okay. Cuma kadang-kadang kan terjadi banyak teman-teman yang mungkin namanya pengurusnya seperti saya modelnya ya. Ada teman yang mungkin pikirannya lebih maju, lebih cerdas dan seterusnya, pengen lari lebih cepat, ya kita persilahkan, tidak akan mengikat seperti itu. Sehingga misalnya terpaksa meninggalkan BMT, ya mari, tapi kita yang bertahan tetap berjalan bagaimana sesuai dengan niat awal kita. Kita akan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita sejak dari awal. Ini asik nih aku. Kenapa aku asiknya gini? Dari awal itu namanya sekali lagi namanya Terukah itu harus ada komitmen ya, harus ada komitmen dan asiknya lagi. Kenapa aku bilang asik dari obrolan tadi dari Pak Lis sama pengurus itu dalam tanda kutip membebaskan bagi yang sudah kerja di situ ternyata ada punya pikiran lain yang pengen lebih maju, pengen cepat lebih maju dan mungkin mereka berpikirnya ini kalau aku di BMT terus nggak bisa nih gitu ya. Terus rolling mengundurkan diri itu diperbolehkan. Ya diperbolehkan, diberi kesempatan. Karena itu hak mereka ya. Ya, dia punya hak dan kita pun tetap menyarankan kalau memang pertimbangannya begitu dan diharapkan di sana bisa lebih baik, ya silakan gitu ya. Asik. Tapi kalau memang kondisinya kamu ragu-ragu janganlah. Kita bareng-bareng dulu sesuai dengan ini. Toh bismillah, nanti akhirnya kita akan mendapatkan secara bersama-sama juga. Harapannya begitu. Makanya yang namanya berusaha bareng itu ya ada gelombang pasang, gelombang turun itu kan Oke. Kalau tadi secara global, yang sampai sekarang masih ingat pengalaman yang membekas itu sesuatu yang wow banget. Sesuatu yang wow banget gitu ya. Soalnya kalau ditanya pengalaman selama syuting ada yang kadang sampai sekarang pun kok bisa gitu ya. Tapi kalau di flashback ketika kita dalam tanda kutip sudah sukses itu asik. Iya. Nah sekarang coba yang ada saya Mas. Jadi memang awal-awal itu namanya BM itu kan belum ada yang kenal BM itu apa. Bahasa Cilacap itu BM itu panganan apa? Enak apa ora iki? Istilah-istilah begitu ya. Suatu saat ngopi dulu ya. Silakan Mas. Kita kan tadi saya sampaikan di RT-an warga dimanapun yang ada kita anggota di situ, ada teman di situ, kita lihat jadwalnya, kita tanyakan boleh nggak kita menyampaikan sosialisasi tentang BMT pas saat minta waktu lah di saat pertemuan RT-an gitu ya. Ini yang gitu ya. Yang lucu dan saat itu memang rasanya Masya Allah gitu ya. Sampai segitunya gitu. Gimana? Kita memang sudah menyiapkan namanya brosur itu sudah disiapin semua. 20 tahun yang lalu sudah ada brosur ya? Ketika sederhana kan waktu itu ketika ada ya. Ketika sudah ada waktu itu. Sebentar nih, tak potong. Ini tadi saya mertamu di sini tuh disuguhin ini. Ini khusus katanya Mas Tri Pak Sungkowo kesini tak suguhin ini. Ini buatan asli dan beliau itu sama istri luar biasa. Aku pernah lihat beliau ngiris-ngiris berambang, goreng dan ini aku coba nih ya. Nah, gitu. Mungkin dilanjutkan. Aku sekarang posisi jadi pendengar. Jadi pendengar sambil menikmati kopi. Senengen ya jadi tambah lembut terus ya. Gimana terus lanjut? Makin segar itu ya Mas. Jadi di pertemuan itu kita diberi kesempatan ya ngomong dengan warga.
sambil membagikan brosur. Ada orang-orang yang langsung membaca, ada. Tapi kan namanya pertemuan kan ada yang makan, ada yang agak menyakitkan itu agak sebelah saya lah, jaraknya 1-2 ini ya. Saya ngomong serius, brosur yang diterima itu dibikin contong. Dibikin contong, dia sambil makan, dibaca juga enggak. Makan kacang, kemudian brosurnya itu contong dibuat tempat ya Allah, ini padahal pas saat itu 20 tahun yang lalu nggak secanggih sekarang ya, cetakan ya, buat brosur Lemotokopi melasihnya sarana. Ih, keterlaluan banget ya. Dibikin contong begitu sambil makan kacang gitu tanpa merasa bersalah ya, tanpa merasa bersalah dan nggak peduli gitu, Masya Allah, dan asik banget orangnya. ini kesan yang ya saya mikir ya emang seperti itu karena nggak paham, nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti apa itu BMT, walaupun yang lain juga ada yang respon, ada yang setelah dendam nggak sampai sekarang, dendam nggak sama enggak sih, tapi kita ketawa aja sambil Masya Allah, kita cerita ke teman-teman gitu ya, Masya Allah, ya memang begitu, iya begitulah salah satunya. Gitu. Itu yang kecil, yang hal kecil. Kalau yang besar, memang di dalam juga ada perbedaan pendapat. Oke, dinamika lah ya. Dinamika antara pengurus Lumrah sama manajemen ini juga pernah terjadi seperti itu sampai salah satu harus itu tadi hengkang keluar. Hengkang lah saya, karena mungkin karena kecepatan berpikirnya tidak sepaham dengan pengurus dan seterusnya. Oke, paham. Disitulah terjadi. Itu juga kesannya cukup dalam juga karena tidak sendirian. Ada gerbongnya yang ikut begitu ya. Biasanya begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, dinamika sebuah perusahaan atau organisasi itu lumrah banget. Karena mungkin ya ini akarnya dari pemikiran orangnya berbeda. Mungkin pemikiran saya dengan Pak Lis beda. Pak Lis, aku ibaratnya aku masih muda gini. Awal lari, Pak Lis nanti dulu ya, mau ganti kaos dulu kan gitu. Jadi kakiku juga sakit. Beda pemikiran itu lumrah. Jadi nggak usah baper ya. Tapi kita pun menerima, ya sudahlah, memang kalau seperti itu sudahlah. Akhirnya dengan teman-teman yang masih bisa bertahan, mari kita bangun. Kita doakan aja teman-teman itu mungkin punya pemikiran yang lebih maju, lebih cepat berpikirnya. Oke lah, enggak apa-apa gitu. Cuma saat itu memang kita juga di samping ini ya, dari peran pemerintah memang alhamdulillah kita setelah besar, setelah diakui eksistensinya dari sosialisasi seperti itu, kemudian kan berkembanglah kita. Dari kontrakan yang di atas kita turun ke bawah. Di Jalan Gatot Subroto ada kontrakan lagi, kita pakai kontrak lagi. Terus kemudian dari kontrakan yang di bawah itu, kemudian di yang pertama cikal bakal itu Gunung Simping itu kan. Itu gedung pertama yang kita miliki. Masya Allah, kita bersyukur banget ya. Bangga banget punya BMT bisa. Statusnya bukan kontrak lagi kan? Kita bisa beli itu. Walaupun dengan tahun berapa? Itu tahun 2000. Berapa tahun setelah berdiri? Ya sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, nih buat teman-teman yang usaha itu nggak usah malu kalau pertama itu ngontrak. Iya kan? Nyatanya dari masjid, terus 5 tahun kemudian baru bisa beli ya seadanya ya sekedarnya. Dan sekarang tahu sendiri, nggak usah diceritain sekarang deh. Kondisi kantor yang di Gunung Simping itu kayak apa sekarang kan bisa dilihat itu. Itu cikal bakal kita punya gedung di situ. Kemudian berkembanglah yang berikutnya karena kebutuhan dan perkembangannya, kebutuhan masyarakat yang bisa kita respon, terutama di pasar-pasar itu ya, yang sebagaimana cita-cita awal kita ingin memasyarakat ekonomi Islam, kemudian mengangkat para pengusaha kecil, kecil lah terutama yang di pasar-pasar, ibu-ibu, mbok-mbok dan seterusnya, yang ada nyun sewu, ada keprihatinan kita ketika mereka butuh dana kan, kadang kesulitan, kita bisa memberikan jalan yang mudah, hanya seberapa rupiah sih, akhirnya banyaklah pendukung, banyaklah anggota, dan berkembang seterusnya sampai akhirnya ini rezeki lagi nih tentang gedung yang di pusat itu, di samping yang ada di Jalan Bromo. Kemudian yang di Gunung Simping yang utama, kemudian muncullah yang di mana itu, yang di Tritih itu yang sekarang 3 lantai itu ya. Itu juga dari salah seorang anggota nih, karena seorang anggota menawarkan rumahnya gitu ya, Pak itu rumah saya kalau dijual di BMT mau beli nggak? Wah, BMT belum saat ini belum punya, baru saja beres ini gitu ya. Duit dari mana itu? Enggak, gampang lah Pak, saya cuma butuh duit 50. Nah, terus gimana caranya? Ya kita mau jual cuma 250, berapa ubin? Sekitar 25 lah. Gitu ya. Akhirnya nanti dulu lah. Kita kan punya tim dengan pengurus yang lain, kita dianalisa dulu. Ini memang betul-betul karunia dari Allah, dari kegiatan kita. Dia menghargai 250, kita sepakat, dia cuma minta uang 50. Yang 200 biarlah di PMT. Oh gitu. Ya.
Masya Allah. Asik. Nggak ada, nggak bisa dibayangkan itu dari mana gitu kan. Masya Allah. Jadi Oh gitu loh. udah, Iya iya. saya minta 50 aja Pak, yang 200 Ditabung di saya situ? simpan BMT, disimpan Asik kan, ya. simpan pinjam sudah, Ah. simpan di BMT saja. Kalau saya butuh 5 juta, 10 juta Harus saya diambil. minta. Dan betul dia ngambilnya 5 juta, 10 juta. Ya, asik, sama Pak. saja kita Pak. Sama aja kita cuma beli 50 kan itu. Betul. Itu rezeki dari Allah. Kita syukur Allah. bersyukur. Oh Masya gitu. Lepas dari itu kita juga dari lembaga pemerintah kayak perbankan kita juga kerjasama. Mereka juga melihat ini kan kita badan hukumnya koperasi, tapi kan ada bank syariah, baik itu bank muamalah, Muamalah. ada bank Dulu Mandiri terkenal syariah. muamalah. Ya pada waktu itu kita kan juga silaturahim ke mereka, dan mereka juga silaturahim kita kan. Mereka juga butuh Saling support kalau ya. lembaga kecil yang berbadan syariah, kita koperasi, mereka perbankan, jadi disinkronkan gitulah kerjasama. Saat itu Bank Mandiri Syariah memberikan tawaran, Pak itu kita cerita tentang yang tadi 250 dengan Betul. dibangun aja Pak, dibangun, nanti kita yang Asik membiayai. teman, ya. Nah, sesuai dengan keuntungan Honsa, nanti dihitung aja tiap bulan, nanti keuntungan mampu menghitung berapa, tapi kita bisa bangun sesuai dengan keinginan Honsa. Nah. Masya Allah. Asik ya. Rujak, rezeki dari Allah itu dibuka betul-betul. Syaratnya kita udah berusaha ya, dan itu semua di luar hitungan kita semua. Allah yang kasih pintu langit dan bumi dibuka begitu. Silahkan Pak, dibangun model apa. Akhirnya kita kan berhubungan, salah satu pengurus kita kebetulan ada yang apa namanya pinter itu kan, Bang Gambar dan Arsitek. desain tentang pengelolaan kalau sudah besar begini ya. Jadi dia yang seperti itu. Berarti pas posisi saat itu apa ya, support dari bank-bank yang sudah besar itu besar banget ya. Iya, mereka juga ngasih pinjaman nanti. Ya boleh dikatakan Ya, kerjasama. modal, ya kerjasama. Pakailah nanti mengembalikan ini. Toh mereka juga ada manfaatnya ketika menyalurkan dananya ke koperasi ya. Kita kan badan hukumnya koperasi. Betul. Nah, kita bisa mendapatkan manfaatnya dengan pangsa pasar kita yang anggota tadi, keanggotaan. Nah, kemudian ketika kita butuh untuk memperbaiki gedung infrastruktur ya. Nah, mereka siap membiayai. Dan betul memang dibiayai itu. Itu kalau itu tahun 2006 atau 2007 lah ya, bangun itu sudah selesai itu. Berarti dari bangun itu ke sini nggak lama ya jedanya. Lama, dan terus Dan itu nggak bisa dilogika dong. Wong ibaratnya kalau saya sendiri berdiri terus ngontrak dulu 5 tahun kemudian baru buat yang di sana, gitu kan? Dan pas saat itu nggak berpikiran, wah setelah ini aku buat lagi. Ya jangankan berpikiran itu ya. Ya kan? Pengurusi ini juga belum selesai, tapi ternyata Allah Akbar. Nah, gini. Teman-teman luar biasa. Ingat ya. Ini salah satu kuncinya sukses dari BMT Honsa adalah saling support kalau aku bilang. Amanah jelas, tapi kita harus jalin hubungan dengan Honsa itu dari awal itu nggak menutup diri. Nah, dan tidak mengenal aku kecil sana besar terus gimana, enggak. Dan biasanya ibaratnya saling support aja, kalau saling support gitu ya. Dengan semuanya kerjasama, apalagi dengan pemerintah pelindungnya itu ya, kenegaraannya kita tetap komunikasi. Dan kegiatan bulanan tahunan itu kan tetap ada berjalan komunikasi itu ya. Kalau laporan akhir tahun itu kan sudah jelas ya dari ketentuan koperasi berjalan. Dari situ pun mereka ada pembinaan, memberikan informasi tentang penambahan dana pengelolaan gitu ya. Di antaranya dari LPDB Jakarta. Itu kita juga jalin komunikasi. Kemudian dari sana juga ada survei, kemudian diminta laporan kegiatan selama. Pas diminta laporan jelas gitu ya. Ada semuanya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ya. Benar. Dicairkanlah dana yang dari LPDB itu supaya dikembangkan untuk dikelola. Sebenarnya pemerintah itu mudah loh. Iya kan? Asal jelas aja. Jelas dan sportif. Ada laporan secara jelas. Yang susah itu kan kalau misal sekarang teman-teman dikasih modal 10 juta nih ya. Misal nih teman-teman punya usaha ini ada bantuan dari pemerintah 10 juta. 10 juta saat ini dikasihkan. Terus kemudian dievaluasi ya, diaudit. Ternyata 2 tahun 3 tahun kemudian ditanya buat apa, bingung. Iya. Kan susah. Kalau ada, tambah pasti bahkan dikasih informasi, coba dihubungi ini. Ini juga lembaga pendamping ya. LPDB itu lembaga pendamping. Apa itu bahasanya? LPDP ya. LPDP ya. Jakarta itu.
Nah, itu juga supportnya memberikan luar biasa ya. gitu. Jadi kalau sudah berwujud begitu dan pengelolaannya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya, dan secara internal teman-teman itu juga bisa dipercaya, amanah kerjanya ya. Ya insya Allah. Support terus ya. Iya, Yang tadinya awalnya 10, ini tak tambah jadi 20 deh. 20 bisa maju terus. Bisa begitu. Oke. Nggak bisa dibayangkan dari 40 juta yang awal tadi dikasih dari pemerintah itu ya. Pada tahun 2012 kalau nggak salah itu 2012 itu dari LPDB itu kucuran dana 5 miliar. Wow. Bayangin sampai ngomong saya ya. Sampai bengong. Belum pernah lihat duit segitu. Iya. Rekening Pak Lis itu berapa tuh isinya kan gitu ya. Sampai 5 miliar gitu ya. Walaupun bertahap ya. Betul. Setengah dulu. Sampai pegawai banknya itu nggak percaya karena bank unit yang disaluri gitu. Bener ini Kok Pak. bisa gini ya? Ya, bener ini Pak. Loh, ini bukan bank saya Bu, saya bilang. Ini bukan bank saya. Ini bank saya. Mana yang mengurus lembaga ini? Bukti-buktinya dilihat, bukti-buktinya kan. Jadi buka rekening itu kan juga ada dasarnya. Betul. Karena bukan nama pribadi ya. Nama pribadi dipakai cuma di belakangnya ada alamat lembaga. Ini kan lembaga Bu. Jadi bukan, oh ya kalau begitu ngambilnya tidak di unit Pak, ngambilnya di cabang sana, nanti kita kirim ke sana. Itu pun kita ngambilnya enggak, wah terus langsung. Seneng banget 2,2 miliar. Enggak aku tiba-tiba tolong. Iya. Ya Anda senang banget. Kita mengalir bertahap sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Dan perkembangan ya, sehingga ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang itu kan. Dan dana itu akadnya adalah bantuan atau gimana atau untuk apa ya? gimana? Pinjaman lunak ya. Pinjaman lunak. Lunak banget gitu. Kalau bilang lunak banget supaya memang bisa berputar. Jadi sana itu istilahnya hanya sekedar apa ya? Ganti administrasinya lah untuk memberi marginnya itu hanya ganti administrasinya. Dari 40 terus kemudian berarti berapa? 10 tahun kemudian ada ya? 10 tahun kemudian ya? Karena kan di tahun 12 lah. Tahun 2000 dapat 40 tuh kan. Terus 2012 itu ada 5M. Dari 5M. Wah, berapa 40 jadi. Gak usah dipikir. Nanti bingung duit 5M sih kayak apa ya. Oke, kalau perlu digaris bawahi itu kerjanya itu ya. Karena penilaiannya itu kan dari pekerjaan itu. Betul. Dari audit, dari laporan, dari kegiatan, semuanya dari personal berapa orang dan seterusnya. Kemudian dari gedung yang dimiliki semuanya sudah terlaporkan dengan baik dan ada dokumennya secara lengkap, maka timbullah kepercayaan seperti itu. Seperti ini iya, kelola lagi. Berarti gini, ini poinnya nih. Bagi teman-teman gak usah langsung mikirin ada bantuan yang besar langsung, jangan usah. Gitu. Yang penting kasih performa yang jelas, terus akuntabilitas ya. Jadi kalau ditanya ini buat apa? Jelas. Ini apa? Oke, jelas. Nah, kalau itu tadi dari internnya. Sekarang kalau misal dari sisi orang lain. Kalau Pak Lis dari orang lain ya, ngelihatnya dari bukan dari pengurus konsa. Sebenarnya yang pengen dibangun ya dari pengurus itu ketika orang lihat brandingnya itu konsa itu gimana sih? Nah, kita kan yang bikin beda buat dari orang lain dan bisa bertahan sampai 20 tahun. Pengennya gimana? Yang kita bangun itu timnya dulu. Tim yang ada di dalam PMT Konsa itu. Jadi niat dari teman-teman yang mengelola itu, karena ada manajemen itu tadi ya. Di bawah manajemen itu ada personal, maka kita bangun semangat dari dalam orangnya itu sendiri. Manpowernya berarti. Ya, power dari orang-orang yang ada di dalam kita bangun dengan pembinaan yang jelas. Tujuan kita itu mau apa, itu sudah jelas. Kali ibaratnya beginilah. Jadi ini kan telur itu kalau mecahnya dari dalam, berarti kan keluar potensi calon ayam. Nah disitulah kita ingin buat teman-teman itu pecah sendiri dari dalam, dia ingin berkembang di dalam konsa. Jadi ada caranya nggak? Triknya gimana? Triknya salah satunya dengan cara pembinaan dong, pembinaan mental, disiplinan secara rutin ya, secara pekanan ada, bahkan harian ada, pekanan ada, bulanan ada, pembinaan kepada teman-teman. Dari awal berdiri sampai sekarang ada terus ya? Alhamdulillah. Ya, ini yang pengurus yang selanjutnya nih. Ya, nampaknya juga mulai begitu. Kalau dari yang enggak bertahan sampai sekarang. Maksudnya polanya itu kadang ada tuh kita bisnis di awal-awal, ayo kita semangat banget, tiap pekanan kita evaluasi dan sebagainya, setelah besar kelalen orang evaluasi, nggak ada targeting di situ. Blundernya kadang di situ. Jadi di situ. Kalau yang dibangun orangnya, dia punya niatnya yang tulus ya. Kemudian niatnya, oke. Pertama niatnya, kemudian
caranya yang benar. Oke, dari niat, cara, oke. Kemudian tujuannya yang jelas. Oke. Nah, kemudian mereka kalau sudah punya pegangan ini, keyakinannya, dia mereka harus yakin dengan 3 ini. Kemudian yang terpenting lagi bahwa kita itu kerja dalam rangka ibadah pada Allah SWT. Ini pentingnya begitu. Iya, paling penting itu. Ya, rezeki nanti Allah yang jamin. Kalau kita bekerja dalam rangka ibadah, dalam rangka taat kepada Allah, nanti Allah sendiri yang akan mencukupi kebutuhan Anda sekalian. Dan itu untuk mencapai keyakinan sampai di tahap itu susah. Butuh proses. Proses yang cukup panjang. Karena gini, orang itu kalau dapat tiba-tiba nih aku usaha nih buat gorengan gitu kan. Dari pagi buat goreng, jualan gorengan, terus kemudian rame. Dia terus cuma kan karena kerja kerasku. Ya. Dan itu Ya. ya di sisi manusia benar, tapi di sisi Allah bukan, karena hasil yang kita peroleh itu sebenarnya bukan dari kerja keras kita. Kerja keras kita ya kalau misal kerjanya cuma 20, hasilnya paling 20. Nah, ini nggak bisa dilogika. Yang tadinya cuma dari masjid 40, saya ulang lagi ya, tak ulang-ulang lah biar teman-teman ingat ya. Dari masjid ke 40 terus kemudian dapat 5M dan itu nggak bisa dilogika. Itu dari niat dan ketulusan dari teman-teman yang bekerja, itulah pertolongan Allah turun gitu ya. Betul. Jadi dengan niat tadi mempopulerkan, mengembangkan ekonomi syariah. Nah, aku tahu poinnya nih. Teman-teman di Khonsa itu pengurusnya adalah memantaskan diri untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, poinnya itu kan ya? Iya. Jadi kalau berusaha terus ya Allah nggak bisa, kita harus memantaskan diri dulu dong. Ya, aku mencoba garis besarnya seperti itu ya. Terus kemudian ini, kalau ini dalam momentum 20 tahun Khonsa ya, harapan dari Pak Lis sebagai pendiri, salah satu pendiri. Ya, salah satu pendiri karena banyak pendiri gitu ya, dan saya juga mohon maaf, kita juga mohon maaf nggak bisa silaturahim ke semua pendiri karena tapi insya Allah sih dari obrolan kita salah satu pendiri juga dipercaya sebagai pengurus yang pertama gitu. Harapan Pak Lis sebagai salah satu pendiri dan pengurus pertama, harapan ke Khonsa kedepannya kepannya apa? Mungkin targetnya kalau sekarang nih, kalau saya tanya kayak gitu, ke narasumber pasti sekarang cabangnya 4, pengen tahun depan 5. Dari Pak Lis sendiri. Oke lah, cabangnya begitu ya. Boleh lah kalau di dalam kota itu berkembang tentang infrastruktur luarnya boleh. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita berjuang terus supaya semua orang itu bisa berhubungan dengan Khonsa, gitu ya. Semua orang bisa warga Cilacap terutama lah yang dekat dengan Cilacap itu bisa berhubungan dulu ya. Berhubungan dengan Khonsa, memanfaatkan Khonsa. Kemudian bekerja sama dengan Khonsa itu kan berhubungan di dalam berhubungan itu bisa begitu. Terus kemudian intinya jadi anggota BMT Khonsa. Berarti bangun dulu kedekatan berarti ya. Berhubungan, kalau sudah berhubungan nanti ada kebermanfaat ditebankan dari Khonsa, terus kemudian lama-kelamaan kalau orang sudah dapat manfaatnya kan, aku pengen nabung lah. Ya, silakan. Asik tuh. Manfaatkan Khonsa dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi simpel nih. Saya coba mengerucutkan ya. Kepinginan dari pengurus awal itu nggak muluk-muluk sebenarnya. Iya. Kalau aku lihat nggak muluk-muluk. Iya. Karena kita kan dari yang awal itu, sekarang mungkin posisi sekarang juga ya masa seperti ini ya. Yang penting itu gimana caranya dengan adanya Khonsa itu orang-orang Cilacap ya itu bisa berhubungan. Ingat, berhubungan. Namanya berhubungan itu bukan orang-orang Cilacap itu harus jadi anggota. Bukan. Berhubungan dulu. Kenalilah Khonsa. Nanti kira-kira kalau bisa mendatangkan manfaat, silakan berhubungan dengan Khonsa untuk mendapatkan manfaat dari situ. Kita akan respon. Nanti kalau terakhirnya kamu jadi anggota, please memang kita buka untuk semuanya jadi anggota Khonsa. Jadi, dengan begitu harapannya manfaatnya akan bareng-bareng. Khonsa pun akan dapat manfaat, masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dengan kebutuhannya bisa. Ya kalau sesuai dengan hati nuraninya, kita cover dari Khonsa. Oh iya, saya butuh begini aja. Silakan. Intinya berhubungan dulu. Iya, bangun kedekatan. Iya. Dan dengan siapa saja. Boleh siapa saja. Dengan siapa saja. Terus kalau misal nih, kalau kita flashback, ini sudah agak mulai di ending nih. Iya. Kalau kita flashback dari 20 tahun yang lalu, ya, dari yang perjalanan tadi sudah disebutkan. Harapannya juga sudah.
kalau kita sudah di posisi ini, sudah posisi ibaratnya sudah on top, sudah. Kalau saya sebagai orang awam, orang konsen, ini BMT itu sudah on top loh. Karena dibandingkan dengan BMT-BMT lainnya, ya sudah ini. Apa yang mau dilakukan lagi kalau sudah BMT sebesar ini tuh? Apa lagi yang mau dilakukan gitu? Yang namanya. Kalau tadi kan harapan, ini apa ini? Kalau sudah di atas itu kan sebagaimana istilah ya, semakin tinggi itu angin juga semakin besar. Oke. Tentunya kita harus minimal bertahan untuk tetap Minimal besar. bertahan ya. Bertahan tetap besar. Tapi kebesaran itu juga harus dibesarkan pula kemanfaatannya kepada masyarakat. Oke. Bukan cuma sebesar instansinya, tapi oke. Membesarkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, bisa membantu pemerintah dengan lebih besar lagi. Situasi begini nih, apalagi nih ya di BMT kan sekarang ada apa namanya, ada lembaga Baitul Malnya juga kita. Iya lengkap tuh. Ya, kemudian dari situ ada fasilitas yang lain, misalnya ambulan kita punya, ada ambulan, menolong orang yang sakit dan seterusnya. Jadi kemanfaatannya kita upayakan bisa lebih besar lagi, tidak hanya wujudnya gedung dan fasilitas yang gede, sementara kemanfaatannya itu termasuk juga kalau buat konsamar juga ada ya. Iya, konsamar juga sudah ada. Bagaimana kita ya itu kan bisa dikembangkan lagi. Dan itu yang menilai besar saat ini mungkin si penilai posisinya bisa sama, bisa yang di bawahnya gitu ya. Tapi bagi orang yang menilai yang di atasnya, kita belum seberapa, kamu harus dibesarkan lagi, manfaatnya juga perlu. Jadi harapan itu memang tetap, tapi setelah seperti ini pun paling tidak bertahan dulu, sambil mengembangkan kemanfaatan yang lebih besar lagi tentunya. Karena masa seperti ini jangan puas hanya seperti ini. Kita ibarat orang beribadah itu ya tambahlah ibadahnya, yang sunnah-sunnah yang lain yang perlu ditambah lagi. Jangan hanya sudahlah aku sudah sholat wajib selesai. Oh enggak, ada sholat duha, ada sholat malam, ada sholat yang lain yang sesuai dengan tuntunan tentunya ya, yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita. Belum lagi sedekahnya dan seterusnya. Pengennya begitu. Intinya adalah kepengennya dari instansinya besar, tapi kebermanfaatannya juga harus besar. Besar instansinya, besar kebermanfaatannya. Diingat buat semuanya aja, bukan cuma untuk pegawai konsa, tapi semuanya buat kita kalau misal punya usaha, punya gedung yang besar, kalau nggak ada kebermanfaatannya, tidak dimengi dengan kebermanfaatannya, eman-eman. Iya kan? Eman-eman. Lama-lama juga akan lemah juga. Dari obrolan kita dari mungkin hampir setengah jam lebih nih. Sudah mengerucut nih. Sebenarnya konsa itu ini ya itu tadi, besar dan manfaat, terus bangun kedekatan, dan apa yang kita lakukan itu niatnya harus benar dan memantaskan diri agar Allah menolong kita. Ini yang penting ya, bagi kami terutama pengurus ini ya, teman-teman yang ada di dalam konsa, terutama para pengelola ini yang sekarang sampai kapanpun, komitmen sejak dari awal itu harus dipertahankan. Komitmen untuk menjadi bagian dari konsa yang ingin mengembangkan posisi konsa yang makin besar tadi, mempertahankan manfaat yang besar itu bagi mereka. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga memperhatikan masalah itu karena mereka juga bekerja, mereka juga membesarkan konsa. Tentunya mereka juga akan mendapat manfaat karena mereka yang mengelola di situ, tidak bisa dipungkiri, dan mereka mendapatkan manfaat yang seimbang dengan hasil kerja kerasnya. Itu juga harapan. Betul. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan seberapapun yang diperoleh jadi sebuah keberkahan. Rezeki yang diperoleh itu kalau udah berkah, masya Allah. Kalau namanya berkah itu tambah dan susahnya itu kalau saya sendiri, kita hari ini ngode cuma dapat 100. Ya kita syukuri aja dulu. Kan namanya, tapi ya memang seperti itu. Jadi insya Allah tambah terus gimana? Jadi dengan yang diperoleh dari konsa itu dan bisa tadi komitmen. Udah harapannya kalau Allah menurunkan keberkahan kepada para pengelolanya dan pengurus dan para pengelolanya lah, begitu ya. Insya Allah tujuan dan keinginan tadi yang entah muluk-muluk entah enggak lah yang tadi sudah disebutkan panjang lebar gitu. Itu sebenarnya bisa mendapatkan bertahap ridho. Mendapat ridho intinya. Kalau Allah sudah ridho, siapa lagi yang mau nolak? Jadi harapannya dunianya kan
intinya kan doa kita itu tadi Robbana atina fid betul, dunya betul. hasanah Yes, betul. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita harapkan, cita-citanya seperti itu. Oke. Neng donya ya sejahtera, neng akhirat nanti dapat surga, jauh dari neraka, harapan enggak Oke. lain-lain. Mm-mm. Pengennya begitu aja. Sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak muluk-muluk. Terus gini, ini mumpung banyak yang lihat nih, banyak yang lihat bertepatan dengan Milad Khonsa. Oh iya, saya dulu deh. Selamat Milad ya, selamat Milad buat Khonsa. Terima kasih karena jujur kita juga disupport, channel ini juga disupport untuk kemudian setelah ini kita akan bersilaturahmi ya, silaturahmi sama teman-teman UKM. Kenapa UKM? Karena Allahu Akbar ini susah banget masa seperti ini, banyak yang mengeluh. Jadi saya pribadi terima kasih dengan Khonsa ya sudah support, terus kemudian buat pelatihan, buat apa, dan ini adalah salah satu pengajaiban dari sebenarnya kepinginan dari salah satu pengurus di awal bahwa ayo kita sebar kebermanfaatan dulu dan semuanya kita jalin hubungan dengan. Terus kemudian kalau tadi kan saya sudah selamat ya, semoga tetap jadi sebagai sekarang dari ini deh. Coba silakan Pak Lis ngasih apa ya? Greeting itu selamat ucapan untuk Milad Khonsa dan ini adalah sesi terakhir. Ayo, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak terasa sekarang sudah 20 tahun berjalan Khonsa berjuang di tengah-tengah masyarakat menegakkan ekonomi syariah dengan aturan-aturan dan ketentuan yang sudah digariskan pemerintah, dan kita alhamdulillah selalu mengikuti aturan itu dengan aturan-aturan yang kita pakai dengan komitmen dari teman-teman semua yang berjuang di dalamnya. Setelah terwujud seperti sekarang ini, mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan tetap minimal bertahan dan bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar di dalam kehidupan bermasyarakat itu harapannya. Dan selamat, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, karena kuncinya adalah tetap berjuang ridha Allah yang kita nantikan. Itu aja. Terima kasih. Oke. Singkat, padat, jelas tapi mengena. Ya namanya sesepuh kan ya gitu kan, aku ngomongnya berlipat-lipat ya. Insya Allah gitu ya. Insya Allah itu terima kasih, saya sudah dijamu ini banyak banget gitu ya. Tapi nanti bisa tak minum lagi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat obrolan kita dengan Pak Lis. Sekali lagi saya matur nuwun, terima kasih sudah dijamu banyak, dan Pak Lis sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi pengalamannya selama beliau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka memorinya 20 tahun yang lalu sampai sekarang, dan insya Allah kita banyak manfaatnya ya. Jadi saya tidak menyimpulkan karena sudah banyak banget kesimpulan dan wejangan yang beliau sampaikan. Yang intinya adalah kalau saya sendiri, teman-teman fokus untuk memantaskan diri agar Allah itu ngasih pertolongan ke kita, memantaskan diri agar pertolongan Allah itu datang. Gimana caranya? Semuanya itu butuh proses, dan nikmati proses itu. Meskipun kadang lagi enak-enak lari, senang-senang jatuh, nggak apa-apa, tapi suatu saat jadi cerita yang menarik. Nah, cerita yang tadi disampaikan buat brosur, angel-angel ya, ternyata di sebelahnya buat presentasi malah buat contoh. Itu jadi suatu saat jadi cerita yang asik, ya kan, asik. Tapi pas pada saat itu, saya yakin Pak Lis tadi sudah sampaikan, wis nggak angel-angel, orang diwasa jadi contoh mangkel, tapi nggak usah baper. Nggak usah baper. Demikian dari kita, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Selesai. Diam dulu ya. Alhamdulillah.